Nah, untung saja loh Ibu Megawati tidak memilih Ahok dan juga Anies. Coba bayangkan kalau Ibu Megawati memilih Ahok misalnya melawan Ridwan Kamil. Nah, yang cukup mengejutkan, ya Anda tahu sendirilah, yaitu Haikal Hasan itu pada saat Pilkada 2017 yang lalu bahkan setidaknya seringkali lah memainkan politik yang bernada sara dan lain sebagainya untuk menyerang Basuki Cahayapurnama. Memang pada saat lalu Bapak Haikal Hasan ini menjagokan nama Anies Baswedan ketika berlawanan dengan Ahok. Untung saja, menurut saya strategi dari Ibu Megawati sangat keren sekali, yaitu tidak memilih keduanya, tidak memilih nama Anies Baswedan, tidak memilih nama Basuki Cahayapurnama. Menurut saya, kalau Ibu Megawati memilih Ahok misalnya, pasti juga akan ada serangan-serangan seperti ini, serangan masif pada besok ketika kampanye misalnya. Memang tidak bisa dihindarkan ketika Ahok akan berkonsentrasi pada Pilkada Jakarta. Menurut saya juga, apa yang dipilih oleh Ibu Megawati menurut saya sangat keren sekali, Pramono Anung dan Rano Karno. Akhirnya saya juga bisa mengerti ya kenapa tidak memilih nama Ahok dan juga Anies, walaupun elektabilitasnya juga cukup mentereng di DKI Jakarta. Tetapi kalau dicalonkan, menurut saya juga ya pasti akan ada serangan-serangan seperti pada Pilkada 2017 yang lalu. Apalagi kalau kita lihat dari sini ya, yaitu Ridwan Kamil ya bertemu dengan Haikal Hasan. Nah, bahkan dikomentari oleh Wong Gede. Ngerti kan sekarang kenapa Bu Mega tidak mengusung Ahok menjadi Pilgub DKI? Masih ingat kan ormas yang suka jualan ayat dan mayat? Kalau kita tahu pada Pilkada 2017 yang lalu ya sangat wow sekali lah. Bahkan ada banner-banner baliho yang setidaknya menyebut kalau memilih Ahok tidak akan ya seperti itulah. Menurut saya juga sungguh keren sekali dan akhirnya saya juga mengerti ya kenapa Ibu Megawati tidak memilih nama Ahok dan Anies Baswedan. Dan kemungkinan kalau memilih nama Anies Baswedan, wah pasti juga akan ada yang kecewa dan pasti juga Ahok akan kecewa. Karena apa? Karena PDIP di situ setidaknya memilih calon pemimpin itu diutamakan dari kader sendiri. Tetapi memilih Anies Baswedan kemungkinan juga pasti akan ada kekecewaan lah di internal dari PDIP dan kemungkinan Ibu Megawati tidak ingin lah PDIP terpecah dan akhirnya memilih kader sendiri. Menurut saya juga sangat keren sekali. Nah, kalau kita melihat dari sini juga ya, Ridwan Kamil malah mengatakan saya tidak melamar ke Jakarta tapi ditugaskan. Tetapi juga rakyat Jakarta yang memilih. Apakah rakyat Jakarta akan memilih Ridwan Kamil? Ya belum tentu, walaupun sudah ditugaskan, belum tentu loh akan dipilih oleh warga DKI Jakarta. Nah, menurut saya di sini juga sangat lucu sekali ketika ditugaskan untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Karena yang menugaskan itu setidaknya adalah masyarakat DKI Jakarta, bukan yang lainnya. Menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya kan yang menugaskan itu setidaknya mendengar aspirasi dari masyarakat. Ya memang kalau melihat dari elektabilitas, yang menurut saya yang pantas ditugaskan itu nama Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan karena elektabilitasnya juga sangat baik sekali untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jadi menurut saya yang pantas ditugaskan ya Anies dan juga Ahok kalau menurut saya sih. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya, tiba-tiba Rano Karno dan Anies Baswedan serta Pramono Anung bertemu dengan Anies Baswedan. Dikala sih isu-isunya Anies Baswedan akan menjadi juru kampanye dari Pramono Anung dan Rano Karno. Wow, benarkah ya? Rano Karno puji Anies yang sudah ciptakan tempat nyaman di Jakarta ya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, jika menang Pilgub, Pramono mau lanjutkan legasi Anies hingga Ahok. Wah, karena memang dari masyarakat Jakarta sendiri memilih figur Ahok dan Anies. Menurut saya sangat wajar sekali kalau Pramono Anung akan melanjutkan legasi Anies dan Ahok yang sekiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. Ya, tetapi jangan bambu yang itu ya. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan melanjutkan legasi Anies Baswedan, Heru Budi Hartono hingga Basuki Cahayapurnama. Pramono menyebut melanjutkan legasi merupakan bentuk menghargai dan menghormati pemimpin sebelumnya. Kan saya udah sampaikan bahwa saya legasi siapapun termasuk Pak Anies, termasuk Pak Ahok, Pak Sutioso, Bang Foke, Pak Heru, ya kita lanjutkan.
karena bangsa ini harus terbiasa menghargai, menghormati apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Walaupun pilihan politik ataupun karakter politiknya berbeda, tetapi ini kan sudah memberikan kontribusi bagi bangsa ini, bagi negara ini, terutama juga untuk Jakarta yang sekarang ada ini, kata Pramono di anjungan halte Transjakarta Bundaran HI pada 31 Agustus. Pramono mengatakan keberlanjutan program pemimpin sebelumnya merupakan hal yang penting. Salah satu yang ingin Pramono lanjutkan adalah program Ahok dalam membangun hunian untuk warga Jakarta. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Dan menurut saya juga, kalau dari Rano Karno kan memang orang Jakarta asli ya, orang Betawi asli, dan kemungkinan juga rakyat Jakarta akan memilih pemimpin yang asli dari Jakarta ya, kemungkinan ya. Nah, dari sini yang cukup mengejutkan, wah, kalau kita lihat pada waktu lalu, Ahok bahkan mengancam tinggalkan PDI jika Banteng usung Anies Baswedan. Apakah benar demikian ya? Di sini Basuki Cahayapurnama mengancam akan keluar dari PDIP apabila parpol pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno itu resmi mengusung Anies Baswedan. Dalam podcast Bocor Alus disampaikan bahwa pada jamuan makan di DPP PDIP sebelum pendaftaran ke KPU DKI muncul diskusi soal Anies Baswedan yang bakal diusung Banteng menjadi calon gubernur. Muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta, kata salah satu host di Bocor Alus yang dikutip pada 1 September. Raimundus menuturkan, Ahok mengaku kecewa jika PDIP tetap mengusung Anies Baswedan di Pilkada 2024. Ahok mengancam akan keluar dari barisan Banteng Moncong Putih jika PDIP bersikukuh mengusung Anies Baswedan. Kalau PDIP tetap mengusulkan Anies sebagai cagup Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan KTA-nya, tutur Raimundus Siringkang. Kalau menurut saya sih, ya selain dari Ahok, menurut saya ya yang mengambil keputusan 100% itu ya Ibu Megawati. Walaupun misal kalau Ibu Megawati memilih si A, walaupun diprotes Ahok, menurut saya juga tidak akan berpengaruh ya. Tetapi memang dari Ibu Megawati juga masih meragukan untuk memilih Anies Baswedan. Apalagi masih banyak sekali kader-kader terbaik dari PDIP untuk menjadi calon pemimpin di DKI Jakarta. Kenapa harus memilih dari luar partai? Menurut saya 100% pilihan dari Ibu Megawati. Bukan karena Ahok ya, tapi kita tidak tahu lagi lah. Yang jelas kalau kita lihat dari Ibu Megawati itu tidak bisa diintervensi ya, tidak bisa disetir dan lain sebagainya. Menurut saya itu memang murni dari pilihan Ibu Megawati, tidak memilih nama Anies Baswedan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Ridwan Kamil tiba-tiba bertemu dengan Haikal Hasan. Dari Dewi Darmawati, iya, habis resource buat hadapi kampanye yang begitu lagi, gak jauh dari itu RKK ditambah partai buruh kebetulan. Jadi biang politik identitas itu siapa? Anies sudah tidak nyalon, kenapa Ahok gak diusung? Kenapa takut? Jangan-jangan biangnya politik identitas itu ya mereka-mereka. Apa sih? Demokrasi, wah, Pak Anies yang disalahin nanti. Ya seperti itulah. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.